meminimalisir jumlah guru yang moving gitu. Jadi programnya adalah team teaching gitu ya. Sehingga itu akan aman buat anak-anak ketika nanti mereka sudah mulai pembelajaran offline, seperti itu. Adapun ketika di semester 1 ini nanti akan ada kita diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara offline, tetap keputusan itu akan dikembalikan ke pihak ayah bunda sekalian gitu. Apakah akan membolehkan atau tidak gitu. Nah, jadi untuk ayah bunda yang nanti membolehkan ketika Kuba Islamic School sudah dinyatakan layak untuk melakukan pembelajaran offline gitu. Dalam hal ini ayah bunda harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa memang menyetujui Ananda untuk mengikuti pembelajaran secara offline dan tidak akan ada tuntutan apapun. Jadi mungkin itu sekedar info dari pemerintah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini sekedar mengingatkan kembali tentang kekubaan gitu ya, kekubaan gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi visi dari Kuba Islamic School ini? Yaitu menjadi sekolah Islam bertaraf internasional yang unggul dan kompetitif gitu. Jadi kalau kembali kepada visi tersebut, kita sama-sama tahu bahwa ini lumayan berat gitu ya. Harus banyak usaha yang kita tempuh bersama-sama dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk dengan ayah bunda sekalian gitu ya, supaya visi ini suatu hari akan terwujud atau tercapai. Kemudian tagline kita, tagline Kuba Islamic School adalah Quran, Brain, and Attitude, dan motto kita adalah Highest and Success. Adapun target besar Kuba Islamic School itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk Islamic Character dan yang kedua adalah English. Untuk Islamic Character kita menitik beratkan kepada attitude ya atau manner, kemudian worship-nya atau ibadahnya, dan yang terakhir adalah Quran-nya. Dan untuk Quran ini, program di Kuba Islamic School disebut dengan Quran in Step, yang kalau tahun-tahun sebelumnya, mungkin ayah bunda ketahui bersama, kita menggunakan metode Qiraati. Alhamdulillah dengan metode Qiraati, bacaan anak-anak kita sudah jauh ya, sangat bagus gitu. Nah, akan tetapi demi penyempurnaan kembali, mulai tahun 2020-2021, maka Quran Instep kita akan menggunakan metode yang direkomendasikan oleh JSIT atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu, yaitu yang disebut dengan metode Ilman Waruhan. Nanti untuk bagaimana matrikulasinya atau penyetaraannya, yang jelas anak-anak kita yang sudah di level tertentu dari Qiraati itu akan disetarakan, tidak semuanya mengulang dari level 1 gitu ya. Insya Allah semuanya sudah diatur, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh bagian QGDP. Kemudian yang selanjutnya adalah English target. English target kita adalah international examination, kemudian fluently juga, dan juga grammar. Itu nanti akan dijelaskan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Kuba Islamic School dalam hal ini oleh bagian kurikulum dalam mendukung tercapainya program English ini gitu. Kemudian yang selanjutnya ingin kami sampaikan adalah menghadapi ini semua gitu ya. Apa sih yang akan dilakukan sekolah gitu dalam rangka membantu ayah bunda sekalian gitu agar pembelajaran anak-anak dari rumah ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Kita usahakan yang terbaik, kita sama-sama ingin meringankan beban ayah bunda sekalian ya, walaupun dalam hal tertentu sekali lagi karena kondisi ini maka kita tidak bisa memaksakan gitu ya, memaksakan semua subjek untuk diajarkan gitu. Jadi kita harus memilih subjek-subjek inti gitu kan. Dan yang terpenting adalah karakter anak itu tadi. Jadi Islamic karakter adalah menjadi target utama kami gitu. Bagaimana walaupun kita pembelajaran secara online, tapi karakter anak ini tetap
meningkat gitu ya, tidak berubah, meningkat gitu dari hari ke hari gitu. Dan ternyata memang ini menjadi tantangan tersendiri ya buat dunia pendidikan. Bagaimana kita harus mengawal attitude anak-anak secara jarak jauh gitu ya. Itu mohon dukungan dari ayah bunda sekalian gitu. Karena nanti mungkin ayah bunda harus memantau form-form monitoring yang akan kita share gitu ya ke anak-anak untuk diisi sebagai salah satu bahan bagi kami gitu ya untuk menindaklanjuti hal-hal mana yang harus menjadi titik berat buat kita gitu. Karena pasti target tidak akan tercapai semuanya dalam kondisi seperti ini, tapi minimal kita tidak turun terlalu jauh gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, dengan adanya pembelajaran online ini, maka nanti modelnya atau konsepnya adalah team teaching gitu ya. Jadi mungkin ayah bunda sekalian juga sudah sampai informasi ini dari homeroom teachers masing-masing ya, bahwa nanti akan pembelajaran itu secara online melalui Zoom meeting yang pertama. Insya Allah untuk Zoom meeting premium itu sudah siap gitu ya. Kemudian ada juga alternatif online learning lainnya, itu bisa melalui Google Meet gitu ya. Google Meet itu juga bisa. Nanti kalau teachers ingin menggunakan Google Meet, insya Allah bagi ayah bunda yang belum terbiasa menggunakan Google Meet akan di-assist terlebih dahulu, akan dibantu terlebih dahulu gitu. Intinya bagaimana kita belajar dari pembelajaran online learning yang kemarin ya, yang kita dipaksa gitu ya harus segera berubah gitu. Padahal banyak hal dari baik dari sekolah atau dari sumber daya dari ayah bunda sekalian gitu yang sebetulnya siap nggak siap harus siap gitu ya. Nah, dengan kita sudah melakukan itu selama kurang lebih 4 bulan ini gitu ya, insya Allah kita akan lebih siap ke depannya menghadapi ini itu, mau tidak mau gitu. Termasuk dari segi sumber daya, teacher semua sudah di training gitu ya dalam intensitas yang cukup padat gitu. Insya Allah itu semuanya demi meningkatkan pelayanan kami terhadap ayah bunda dan meningkatkan kualitas pendidikan Ananda semua. Jadi nanti masih ya untuk asistensinya atau konsultansinya itu masih bisa dengan WA call, dengan Vinote seperti biasa gitu ya. Tapi pembelajaran di jam pelajaran itu akan live via Google Meet ataupun Zoom gitu. Nah, sementara mungkin Zoom gitu ya. Nah, untuk jadwal belajar itu akan sudah mulai seperti biasa. Jadi memang kendalanya itu hampir sama ya, anak-anak selama online learning ini pasti habit untuk bersiap diri di pagi hari itu pasti akan berkurang gitu ya. Sehingga mari kita sama-sama motivasi kembali anak-anak kita gitu, Ananda semua gitu ya, untuk mulai hari Senin nanti bisa bangun seperti biasa dan layaknya ke sekolah seperti biasa, menggunakan seragam seperti biasa, seperti itu. Karena mereka memang sudah masuk gitu ya. Nah, untuk materi pelajarannya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh teacher Prima dalam hal ini. Hanya mungkin bisa saya sampaikan subjek apa saja yang akan Ananda semua dapat di semester pertama ini, yaitu Math, Science, English, kemudian Physical Education atau Sport, Art, kemudian PAI, dan tematik atau bahasa Indonesia. Jadi kita fokus ke mata pelajaran tersebut. Dan juga tak lupa karena target kita adalah karakter, maka di situ setiap hari ada tausiah ya, early tausiah itu yang akan disampaikan oleh homeroom teachers masing-masing gitu. Kemudian ada sholat duha juga, dan ada juga sesi bina pribadi Islam itu juga setiap hari gitu. Dan untuk mengawali tahun ajaran baru 2020-2021 ini, kalau di primary one dan secondary one, mungkin ayah bunda semua sudah tahu ya, kita mengawalinya dengan kegiatan yang disebut Pupil Orientation Period gitu, atau POP, atau mungkin di sekolah lain disebut dengan MPLS. Dan alhamdulillah
POP kita juga ongoing gitu ya, sedang berjalan, kemarin sudah dibuka dan memang kita laksanakan secara online. Sedangkan untuk level-level yang lain, di awal tahun pembelajaran ini akan dimulai dengan kegiatan yang disebut dengan Awesome Insight Days gitu ya. Jadi mereview kembali rule tentang kekubaan gitu ya, dan attitude yang baik gitu yang mungkin anak-anak harus diingatkan kembali gitu ya, sehingga tadi pembangunan karakter anak itu akan meningkat dari hari ke hari. Untuk Awesome Insight Days ini kita mengambil tema Reviewing and Implementing Fikroh of Kuba Islamic School. Selanjutnya adalah mungkin boleh kami perkenalkan kembali ya Ayah Bunda, walaupun pasti Ayah Bunda sudah tahu gitu ya bahwasanya di tahun ini saya dalam hal ini sebagai headmistress dibantu oleh 2 wakil kepala sekolah. Ada perubahan sedikit. Kalau tahun lalu bidang kurikulum itu dihandle oleh teacher Ika Mulia, maka tahun ini akan digawangi oleh teacher Prima Widya SPD gitu ya. Dan satu lagi tim kami yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang di situ nanti stafnya ada 4 gitu ya. Sedangkan kalau untuk staf kurikulum ada 3 yang menanganin kebahasaan, kemudian kekurikuluman, jadi kita pisahkan antara primary dan yang secondary gitu. Jadi insya Allah sudah makin lengkap gitu timnya. Harapannya dengan lengkapnya tim ini, maka apa yang menjadi target dan apa yang menjadi harapan ayah bunda sekalian bisa terwujud gitu, bisa semakin mendekati apa yang menjadi harapan kita bersama gitu. Nah, untuk di bagian kesiswaan itu dihandle oleh Teacher Retno Mustikarini SPD atau yang biasa kita panggil dengan Umi Rini ini ya. Nah, nanti untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh masing-masing Vice Headmistress. Terakhir sebelum penjelasan yang lebih rinci, oh ya sekali lagi untuk Zoom meeting ini di-record ya ayah bunda sekalian, jadi nanti kalau ayah bunda ada yang ketinggalan info, nanti akan kita share kembali untuk recordingnya, dan kita juga akan share ke YouTube Kuba nanti ya, jadi ayah bunda lebih mudah lagi mengakses informasi-informasi. Dan karena ini sifatnya sosialisasi ya, jadi memang tujuannya tuh pengen bertemu gitu ya dengan ayah bunda sekalian, pengen melihat kondisinya, kabarnya gitu ya. Jadi sebetulnya informasi ini bisa kita sampaikan lewat ya paper gitu atau lewat capture gitu ya, bahwa besok begini begini begini, tapi kita ingin sedikitnya ada informasi, ada komunikasi yang 2 arah gitu ya. Jadi kami juga ingin mendengar langsung ayah bunda menyampaikan sesuatu mungkin di sini seperti itu. Jadi kalau nanti ada yang kurangnya di mana gitu, kita akan dengan senang hati memperbaikinya gitu. Dan juga mungkin kendala ayah dan bunda selama online learning ini nanti di bagian mana. Insya Allah silahkan nanti bisa dikomunikasikan langsung dengan homeroom teachers masing-masing gitu. Yang terakhir adalah informasi mengenai UKPT gitu ya. Jadi kemarin ayah bunda sudah dapat capture-an ya untuk UKPT ini gitu. Walaupun mungkin karena kemarin sedang dalam liburan, jadi itu sudah di ACC dari finance gitu. Hanya mungkin penandatangannya aja yang terlambat. Kemarin sudah lengkap, kita dokumennya sudah resmi gitu ya. Nanti akan kita share kembali apabila diperlukan yang sudah ada tanda tangan dan capnya gitu. Karena UKPT banyaknya kegiatan yang tidak bisa terlaksana sekali lagi karena kita tidak bisa memaksakan kondisi ini gitu. Alhamdulillahnya biaya UKPT yang harus dibayarkan oleh ayah bunda menjadi berkurang banyak gitu ya. Rata-rata itu kalau di Primary 5 yang biasanya ada kegiatan student immersion ya, dan tahun ini kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan gitu, maka penurunannya itu luar biasa ya, banyak sekali sekitar 20 juta lebih gitu ya, sehingga Primary 5 itu ya sekitar 18-an juta gitu ya perbedaannya gitu kan, sehingga
ini bisa menjadi apa ya? Ya kita bersyukur gitu ya, tapi memang pasti akan ada hal-hal yang tidak didapatkan oleh anak-anak kita seperti yang menjalani program ini gitu. Karena sebetulnya program-program outing itu adalah ekspansi dari pembelajaran di dalam kelas gitu ya. Tapi semoga ke depannya kondisi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan program-program seperti semula gitu, sehingga target itu akan lebih cepat lagi tercapai seperti itu. Dan informasi terakhir adalah bahwasannya di tahun ajaran 2020-2021 ini tidak ada kenaikan SPP, ya. Jadi alhamdulillah SPP tetap seperti tahun lalu gitu. Dan kami sekali lagi mohon maaf gitu apabila dalam memberikan pelayanan kepada ayah bunda kami masih jauh dari sempurna, akan tetapi kewajiban kami adalah mendekati atau selalu berusaha kepada perbaikan dan perbaikan dari hari ke hari demi tercapainya target yang sudah kita tentukan tadi gitu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran ayah bunda yang menyempatkan waktunya di sesi Zoom meeting kali ini. Semoga apa yang kami maksudkan bisa tercapai gitu dan ayah bunda mendapatkan pemahaman gitu ya yang diperlukan untuk mengawal ananda sekalian di pembelajaran di tahun ajaran baru. Gitu. Jadi let's keep learning, stay motivated. This doesn't mean so little when the future of our student, of our children means so much. Mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin dari bagian kesiswaan bisa melanjutkan. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, saya ingin melanjutkan pemaparan dari Teacher Dwi berkaitan dengan kegiatan student affair. Ya, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar di tahun 2020-2021, kegiatan KBM kita akan diawali dengan kegiatan program Jati Diri atau kita sebut dengan kegiatan Awesome Insight Days. Ya, sebelum memaparkan kegiatan tersebut, izinkan saya memperkenalkan struktur student affair yang insya Allah di tahun ini saya diamanahkan oleh sekolah membantu Teacher Dwi di bagian student affair bersama dengan beberapa rekan yang lain. Untuk student affair sendiri dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama divisi BPI yang diwakili oleh Teacher Aulia, kemudian KJDP berkaitan dengan Al-Quran diwakili oleh Teacher Juju, dan co-curriculum dibantu oleh Teacher Ibnu, kemudian Perfect Student dibantu oleh Teacher Muja. Nah, jadi itu untuk struktur student affair di tahun pembelajaran ini. Kemudian yang ingin saya jelaskan adalah kegiatan Awesome Insight merupakan bagian dari kegiatan Bina Pribadi Islam. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang ingin mereview kembali habit-habit yang sudah biasa dilakukan di Kuba Islamic School.
ya. Kami berharapnya ketika liburan kemarin, ya habit-habit yang biasa kita bangun ketika offline tetap terbangun dengan kegiatan di rumah juga. Oleh karenanya nanti ketika kita online pembelajaran, kami mohon bantuan dan partisipasi dari ayah bunda sekalian untuk berperan serta dalam monitoring ibadah, baik itu nanti dari form ibadah dan karakter ataupun dari buku mutabaah seperti itu. Nah, untuk kegiatan Awesome Insight Day sendiri akan dimulai hari Senin besok dari tanggal 13 Juli sampai tanggal 17 Juli. Ya, kegiatan akan dimulai dari jam 7.15 sampai jam 12. Seperti itu. Kegiatannya akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom, kemudian video call, dan voice note. Ya, jadi nanti ada kegiatan di sana, pembinaan karakter, dan pembinaan ibadah. Untuk pembinaan ibadah, nanti ada praktek yang insya Allah nanti akan dibantu oleh homeroom teacher-nya. Kita akan memantau kegiatan ibadah langsung, praktek langsung ibadah dengan video call. Jadi nanti teman-teman semua akan duha bareng di depan menggunakan aplikasi Zoom, bareng diawasi oleh wali kelas selama 5 hari itu. Kemudian nanti ada kegiatan yang wudhu via video call, jadi kita akan melihat kembali gerakan wudhu siswa-siswa semuanya, apakah masih sesuai dengan yang kita ajarkan seperti itu. Ya, jadi itu untuk kegiatan Awesome Insight Days-nya. Dan di dalam kegiatan Awesome Insight itu juga nanti ada pengenalan metode iman waruhan, ya, metode Quran yang kita alihkan dari metode sebelumnya. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, metode baru ini digunakan untuk meningkatkan, ya, memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Kalau yang metode kemarin kita ada kesulitan buku, harapannya dengan metode baru ini yang kita ambil dari buku bersama dengan JSIT itu akan mempermudah pembelajaran buat kita semua. Nah, dalam penggunaan metode baru ini kita akan melakukan penyetaraan dari metode qiraati dengan metode iman waruhan. Nah, jadi disetarakan nanti. Jadi nggak semuanya dari jilid 1, tapi nanti ada penyetaraan. Ya, jadi insya Allah nanti akan disesuaikan level yang qiraatinya di jilid berapa dan disesuaikan dengan metode imanul waruhan ini. Jadi seperti itu ya ayah bunda. Itu untuk kegiatan KJDP-nya. Kemudian untuk kegiatan kokurikulum di tahun ajaran ini, semester pertama kokurikulum ditiadakan. Nah, ketika di semester kedua nanti akan dilaksanakan kegiatan Science Club dan Lingkar Bina Pribadi Islam, atau kalau kemarin kita kenal dengan nama mentoring. Mentoring itu akan kita kembali adakan, ya, untuk lebih mendekatkan anak-anak kita dengan kelompok-kelompok kecil bersama mentor-mentor yang lain. Seperti itu. Jadi LBPI dan Science Club akan diadakan di semester kedua. Kemudian untuk prefect student sendiri, bagi teman-teman yang sekarang berada di prefect student, insya Allah nanti ada kegiatan khusus, ya, kegiatan khusus yang akan dilakukan oleh bidang prefect student untuk menggalakkan lagi kegiatan-kegiatan prefect studentnya yang insya Allah akan membantu kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan sekilas kegiatan student affair berkaitan dengan kegiatan 2020-2021. Ya, harapannya kita bisa bekerja sama
untuk meningkatkan dan membangun karakter anak-anak kita yang harapannya bisa membantu kita semua dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Seperti itu aja, Ayah Bunda, pemaparan yang bisa saya berikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya pada kesempatan ini bisa bertemu dengan Ayah Bunda dalam membuka tahun pelajaran 2020 dan 2021 dengan gambaran sosialisasi kegiatan maupun program baik dari kesiswaan ataupun dari kurikulum. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Teacher Prima. Insya Allah tahun ini diamanahkan untuk melanjutkan beberapa program ataupun memulai program baru yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran ini. Baik, Ayah Bunda, sebelum melanjutkan program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran ini, izinkan saya memperkenalkan struktur ataupun staf yang ada di kurikulum yang seperti dijelaskan Teacher Dwi di awal. Insya Allah pada tahun ini di kurikulum akan ada 3 staf dan itu dibagi untuk kurikulum sendiri nanti akan ada staf yang fokus di kurikulum primary, nanti akan ada Teacher Intan. Selanjutnya di secondary nanti akan ada Teacher Diana. Dan di kurikulum sendiri juga akan ada Teacher Meta yang akan fokus kepada ELP. ELP itu Efficacy Language Program, dan di Kuba nanti kita akan fokus kepada bagaimana untuk meningkatkan improving English environment ataupun yang berkaitan dengan English, baik itu secara vocabulary, secara daily conversation atau peningkatan English pada khususnya di Kuba Islamic School, dan di situ nanti akan ada Teacher Meta. Baik, Bunda, itu tim kurikulum, struktur kurikulum yang akan melaksanakan amanah dan akan meneruskan juga program-program pada tahun ini. Berikutnya, Ayah Bunda, saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester 1 maupun semester 2. Untuk semester 1, pada tahun ini tidak banyak kegiatan yang kita laksanakan seperti sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Maka untuk membuka tahun ajaran ini, khusus buat kelas 1 dan secondary 1, kita ada POP, Pupil Orientation Period, dan Bridging Program yang melanjutkan target-target learning ataupun bagaimana ketika siswa dan siswi yang baru
melangkahkan kakinya pertama kali di Kuba Islamic School akan beradaptasi dan mengikuti program-program yang ada di sekolah kita. Dan untuk level yang lain, seperti yang disampaikan oleh teacher ini, akan ada Awesome Insight Days. Dan berikutnya adalah untuk mid semester atau FQR dan final exam akan kita laksanakan karena sesuai dengan kesepakatan kita untuk semester 1, kita akan melaksanakannya dengan online. Nah, ini mungkin yang akan menjadi fokus kurikulum juga pada tahun ini, yaitu untuk kelas 6, masih ada satu level yang akan meneruskan kegiatan atau target international examination-nya, yaitu Junior School Living Assessment, yang sempat tertunda karena kondisi pandemik ini. Maka untuk itu, kemarin saya sudah berkomunikasi dengan sister school kita dari ATNI Islamic School. Untuk JSLA sendiri, ternyata di sana pun, di Malaysia pun, belum ada informasi yang jelas atau informasi yang pasti untuk kapan dilaksanakan JSLA tersebut. Karena di Malaysia pun juga terdampak pandemik ini. Maka terakhir terkomunikasi pelaksanaan untuk ujian tersebut yang biasanya di bulan November mungkin akan diundur ke semester 2. Nah, untuk Cambridge International Primary Program CIPP yang akan dilaksanakan oleh Primary 5 yang tahun ini, insya Allah untuk modul dan kesiapannya sudah tersedia. Sedangkan tadi sudah ada, saya membaca di chat ya Bunda, terkait modul GSLA yang belum yang belum ada di tahun sebelumnya. Insya Allah dari tim kurikulum sudah mempersiapkannya. Berikutnya, Ayah Bunda, kita masuk ke kegiatan atau program di semester 2. Program di semester 2 ini juga nanti akan melihat kondisi dan keputusan baik dari yayasan maupun dari Diknas yang sudah tercantum yang sudah dijelaskan oleh Teacher Dwi. Nanti insya Allah kita akan tetap mengadakan future empowerment. Cuman bedanya adalah kalau misalnya tahun sebelumnya diadakan untuk semua level, maka di tahun ini kita fokus untuk upper level saja. Dan kita akan fokus untuk upper level, mengundang sebagai contoh misalnya alumni kita yang pernah punya pengalaman belajar di luar negeri, yang bisa sharing bagaimana belajar di luar negeri dan bagaimana cara-caranya ataupun sekitar pengalaman-pengalaman berharga dari alumni tersebut. Dan untuk SQR atau mid semester atau ujian mid semester di semester 2 maupun final examination, kita akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada nantinya. Dari plan sekarang, kalau misalnya dilaksanakan secara offline, berarti nanti ujian kita akan laksanakan juga seperti biasa. Tapi kalau nanti kondisinya tetap online, maka kita akan melaksanakan secara online. Dan berikutnya juga kita tetap akan melaksanakan native, dan native ini juga nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, bisa secara online maupun secara offline. Berikutnya Ayah Bunda, saya akan menyampaikan gambaran kegiatan kita selama online learning sampai Desember. Tadi sudah disampaikan oleh Teacher Dwi, berdasarkan keputusan dari yayasan ataupun Diknas,
maka akan ada subjek pelajaran yang sudah disampaikan yang akan dipelajari anak-anak selama di tahun ini. Dan selanjutnya, untuk schedule sendiri, tidak ada perubahan ayah bunda. Mohon maaf, tadi mungkin di level bawah agak bingung ya, saya menyebut jam 3, berarti bukan jam 3 gitu. Tapi tetap schedule-nya, kalau pulang jam bawah jam 2, ya berarti tetap sampai jam 2. Yang berbeda itu hanya memulai jam pelajarannya. Maka selama online learning ini, pelajaran akan dimulai di pukul 7.15. Terkhusus buat level atas, 7.15 sampai 7.30 itu nanti, 7.15 itu homeroom teacher sudah memulai Zoom meeting-nya. Di 7.15 sampai 7.30, maka seluruh anak-anak akan melaksanakan habit kita yang seperti di sekolah, baik itu sholat duhanya maupun target tilawahnya, maka akan tetap ada pembiasaan tersebut walaupun dilakukan di rumah. Di 7.30 sampai jam 8, itu akan ada morning tausiah. Morning tausiah itu bisa diisi sharing, bisa diisi dengan tausiah itu sendiri bersama homeroom teacher-nya. Selanjutnya di jam 8 sampai jam 11.30, mohon maaf itu jam 11 ya Bunda di slide-nya. 8.11 sampai 11.30, subjek itu adalah jadwal subjek-subjek yang sudah disampaikan tadi. Di 11.30 sampai jam 12 tetap akan ada BPI schedule. Karena evaluasi kita dari online learning yang kita laksanakan dari tahun kemarin adalah bagaimana caranya mempertahankan, bagaimana caranya tetap mengawasi, tetap memotivasi anak-anak dalam hal karakter dan attitude-nya. Jadi bukan berarti online learning ini kita hanya menyelesaikan akademiknya. Jadi bagaimana juga karakter dan attitude itu kita usahakan untuk mempertahankannya atau untuk mereview kembali atau kebiasaan-kebiasaan kita yang baik yang sudah menjadi habit anak-anak di sekolah. Dan berikutnya jam 12 sampai jam 13.30 itu break. Selanjutnya kita akan masuk kembali di 13.30 sampai jam 3. Nah, berarti ini jam 3-nya bukan jam 3 di semua hari ya Bunda, karena di hari Rabu anak-anak pulangnya jam 2 kalau di level atas. Kalau di hari Jumat pulangnya jam 2. Nanti disesuaikan schedule-nya. Nah, schedule setelah zuhur ini akan diisi 3 kegiatan sebenarnya. Satu kegiatan, mohon maaf saya masih menulisnya Kiroati, tapi di situ sebenarnya Quran Instep dengan metode terbaru dari JSIT. Dan selanjutnya nanti juga ada subjek konsultansi. Subjek konsultansi ini adalah penerusan dari pelajaran yang sudah disampaikan di jam subjek tadi. Maka kalau misalnya anak-anak mendapat kesulitan atau perlu diskusi ataupun perlu pembahasan dibutuhkan, maka nanti akan ada dilaksanakan subjek konsultansi di jadwal tersebut. Dan satu lagi tadi saya menyampaikan ada ada bagian ELP di kurikulum, Efficacy Language Program, yang khusus untuk mengimprove English environment di Kuba Islamic School. Maka di jam 13.30 sampai jam 3 itu juga nanti dari ELP akan ada program untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Dan untuk tahun ini, seperti disampaikan Teacher Dwi, kita akan fokus kepada vocabulary-nya dulu. Setelah itu, masing-masing level itu nanti akan ada target vocabulary-nya yang harus dicapai. Dan selanjutnya,
vocabulary itu bukan cuma sekedar menghafalkan vocabulary-nya, tetapi juga akan dilihat bagaimana mereka memahami artinya, pronunciation-nya, dan yang terutama target kita adalah bagaimana anak-anak menguasai vocabulary yang banyak. Dan insya Allah dengan basic yang mereka punya atau vocabulary jumlah vocabulary yang dikuasai tersebut nanti akan memudahkan anak-anak dalam skill-nya baik listening, reading, writing-nya. Selanjutnya, untuk vocabulary ini sendiri juga bukan untuk siswa saja, tapi juga untuk guru. Selanjutnya ini untuk pembagian buku ya Bunda. Alhamdulillah sudah buku sudah ada sudah siap untuk dibagikan. Dan sudah disiapkan schedule-nya. Jadi nanti teknisnya adalah ada jam-jamnya untuk setiap kelas, maka nanti wali kelas akan mendata berapa siswa yang bisa mengambil buku di schedule tersebut. Dan mohon maaf Ayah Bunda, bagi yang tidak bisa mengambil buku di schedule-nya, maka tolong dihubungi wali kelasnya dan wali kelasnya nanti akan membantu mengkoordinasikan ke TU. Karena untuk pengambilan buku ini bisa dilaksanakan secara offline dan bisa kalau misalnya mau lewat ojek online gitu ya Bunda, maka karena kita memang harus mengikuti protokol kesehatan ya COVID-19, pelaksanaannya juga harus kita benar-benar perhatikan, jadi sesuai dengan schedule-nya. Itu untuk buku. Mungkin itu Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan dari kurikulum. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ayah Bunda yang ingin bertanya silakan untuk klik fitur raise hand pada Zoom ya. Jadi mohon maaf bukan mengangkat tangan Mama secara langsung karena kami tidak bisa memantau satu persatu. Mohon untuk klik fitur raise hand pada Zoom Mama atau Bapak sekalian. Tadi Mama Alif dan Mama Fatir ya yang ingin bertanya. Untuk Mama Alif, kelas 5A dipersilakan untuk bertanya. Pencet, teacher. Oh, kepencet, Mam. Baik. Nama anak. Oh iya, kepencet ya fitur raise hand-nya. Baik. Mama Fatir, kelas 6A. Mama Fatir sepertinya sudah live dari Zoom. Mama atau Ayah Bunda yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Mama Papa Sami ya? Papa Sami silahkan. Bisa. Bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Maaf sambil nyetir juga nih ditemenin mamanya. Iya. Ya terima kasih untuk penjelasannya.
Saya mau nanya sih, tadi kan pembelajarannya antara jam 7 sampai 7.15 ya, sampai jam 3-an ya kurang lebih ya. Iya, sampai pukul 3 ya. Ya kalau bisa sih, pertama sih karena di dalam mungkin ada kegiatan exercise secara fisik juga. Terus ya jangan ditambahin PR-PR lagi sih atau jangan kebanyakan PR lah, karena harapannya nanti juga memusingkan orang tua juga gitu loh. Mungkin itu aja sih harapannya dari kita. Terima kasih, teachers. Ya, Ayah, baik. Terima kasih juga, Ayah. Oke, ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, ya Bunda. Untuk selanjutnya, Mama Farelo. Terima kasih, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya. Terima kasih juga penjelasannya tadi cukup jelas. Kami dari orang tua support sekali untuk sekolah offline ini terkait kondisi sekarang ini. Online, sekolah online ini. Namun memang sebetulnya memberatkan di orang tua sebetulnya ya. Kadang-kadang malah jadi musuh sama anak ini kadang-kadang. Tapi demi kesehatan kami support sekali. Cuman gini, teacher, yang pertama kalau saya dan istri saya kebetulan sama-sama bekerja dan tidak bisa full mengawasi anak saya ketika sekolah offline ini ya. Online, maaf. Ketika sekolah online ini suatu kebiasaan yang baru yang saya kadang WFH, istri saya juga kadang, tapi kadang lebih banyak tidak WFH, jadi tidak bisa mendampingi ketika sekolah. Yang kondisi ketika nggak ada pendamping itu butuh perhatian khusus untuk anak-anak. Saya kira mungkin tidak hanya saya, mungkin yang lain juga, karena kadang-kadang bisa jadi tidak memperhatikan ketika belajar gitu ya, ketika belajar Zoom tidak memperhatikan. Jadi mungkin kalau boleh usul dari teacher, para teacher mungkin tidak hanya satu yang mengajar, mungkin ada pendamping yang mengawasi anak-anak gitu. Satu yang mengajar, mengawasi, memperhatikan atau tidak. Itu satu. Yang kedua, ini kalau baca perannya yang berarti menjadi waruhan, itu gimana yang kalau sudah lulus ya, di favorit misalnya itu, apakah ulangi lagi atau bagaimana gitu? Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Farelo. Ya, kita selanjutnya Mama Fatir ya, tadi yang raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya yang perkara untuk menanyakan tentang yang JSLE itu nanti persiapannya kan seperti apa. Karena kan memang drilling kan kemarin sempat berhenti ya, tidak dilakukan. Kemudian kita sendiri sebagai orang tua juga belum punya gambaran sama sekali tentang bagaimana itu JSLE, bagaimana nanti soal-soalnya, karena apa, buku yang harusnya sudah ready tahun kemarin juga belum sampai ke kita. Itu aja yang saya tanyakan. Ya, baik. Mama Fatir, terima kasih.
Baik, terima kasih Ayah dan Bunda atas pertanyaannya. Insya Allah saya akan mencoba menjawab, dimulai dari Papa Sami. Insya Allah kita juga dari sekolah mencoba mengevaluasi kegiatan online learning ini, Ayah Bunda, karena memang ini hal yang baru ya bagi kita, baik guru pun, baik anak maupun orang tua. Maka dari hasil evaluasi yang sudah berjalan sebelumnya, kenapa kita mengadakan ada subjek konsultansi, dan juga guru-guru juga sudah masuk sebelum akademik year dimulai gitu ya, mengikuti pelatihan-pelatihan gitu, karena tujuannya ini, karena kita juga paham kondisi ayah bunda yang bekerja gitu. Maka di tahun ini subjek konsultansi itu kita manfaatkan, misalnya bagi Ananda yang benar-benar tidak bisa atau benar-benar tidak ada yang mendampingi atau masalah dengan HP dan segala macamnya gitu, bisa menghubungi walasnya dan nanti di jam konsultansi ini bisa dibantu oleh walasnya. Tapi mohon maaf karena memang ini sifatnya bukan face to face dan memastikan untuk ke semua anak dan jumlahnya juga banyak. Jadi kita mengusahakan sebisanya gitu. Dan itu kenapa ada jam subjek konsultasi ini juga kita ingin meminimalisir PR-PR dan tugas-tugas juga yang harus dikerjakan Ananda di rumah setelah online learning. Maka untuk itu, untuk tahun ini kita usahakan lebih banyak kepada digitalnya, seperti menggunakan Quizzes misalnya, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain, dan itu pun juga masih dipantau oleh gurunya, seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua terkait exercise, tadi sudah disampaikan oleh Teacher Dwi, kita tetap melaksanakan sport dan PE. Kalau dari pemerintah yang Menteri sampaikan sebelumnya itu, kan sport itu ditiadakan. Karena dalam konsep untuk itu berkumpul gitu. Tapi kita menamakannya di sini bukan sport tapi physical education. Kalau physical education itu tidak hanya kepada sport, tapi banyak lagi kayak hal-hal yang lainnya yang bisa dipelajari Ananda yang berhubungan dengan COVID-19-nya kah, atau misalnya bagaimana caranya menjaga kesehatannya kah, gitu. Jadi tidak cuma sekedar senam atau tidak cuma sekedar fisik gitu. Insya Allah ada di jadwal kita. Dan berikutnya saya akan mencoba menjawab dari ayahnya Farelo ya. Oh iya, untuk ayahnya Farelo mungkin sudah terjawab ya dari yang saya jawab dari papanya Sami tadi. Dan ini yang berikutnya tentang penyetaraan kiroati, saya bantu menyampaikan. Untuk kita menyebutnya tiara ya, terpadu ilman waruhan. Untuk tiara 1 itu nanti kiroati 1 dan kiroati 2A. Untuk tiara 2 itu nanti kiroati 2B dan kiroati 3AB. Untuk tiara 3 nanti akan ada kiroati 4 dan kiroati 5. Untuk tiara 4 ada kiroati 6, juz 27, Al-Quran, dan Gorib. Insya Allah sudah disiapkan oleh tim dari Quran Instep-nya Ayah dan Bunda. Jadi tidak mengulang dari awal. Selanjutnya saya ke Bunda Fatir ya. Mewakili pihak sekolah,
saya mohon maaf atas ketersediaan modul tersebut. Tapi insya Allah dari tim tahun ini, dari awal kemarin, kita sudah berusaha untuk sesegera mungkin menyediakan modul yang primary. Dan alhamdulillah sudah disiapkan oleh tim. Bunda, terkait GSLE, mungkin untuk kelas 5 sebelumnya, yang sekarang kelas 6, setahu saya sudah ada 1 atau 2 pertemuan ya, teacher? Drillingnya sudah ada 1-2 pertemuan ya? Sudah sempat ada pertemuan memang, tapi karena di kondisi pandemik itu yang tidak ada sama sekali gitu. Sebenarnya sih untuk GSLE ini sendiri, bukan berarti anak-anak benar-benar nol apa itu bentuk soalnya itu ataupun materinya gitu. Kenapa? Karena yang kita pelajari dari kelas 4, 5, 6 itu materinya ataupun bentuk soalnya itulah nanti yang ujiannya itu ya sudah dipelajari Ananda untuk matematikanya, untuk Inggrisnya, untuk sainsnya. Itu ya apa yang Nanda pelajari sekarang itu, ya itulah bentuk soalnya nanti gitu, Ayah Bunda. Jadi sebenarnya bukan dari nol sama sekali tentang GSLE ini gitu ya. Cuman kendalanya yang kemarin itu, di tahun kemarin itu adalah modul dan drillingnya. Tapi untuk bentuk soalnya, untuk materinya, insya Allah anak-anak sudah diajarkan oleh gurunya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ayah Bunda. Saya kembalikan kepada Teacher Aulia. Baik, Ayah Bunda, terima kasih atas masukannya yang telah disampaikan. Mohon maaf, mengingat waktu yang sudah melebihi pukul 10.30, jika masih ada Ayah Bunda yang ingin bertanya, silahkan pertanyaannya disampaikan ke wali kelas masing-masing via WA Group atau japri ke wali kelasnya. Dan info tambahan seperti jadwal Awesome Insight Days atau jadwal pelajaran nantinya insya Allah akan di-share melalui wali kelas juga ya Ayah Bunda. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda pada Zoom meeting kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami sebagai pemapar materi. Dan Ayah Bunda, saya ingin mengingatkan jangan lupa bagi Ayah Bunda yang belum registrasi webinar dari Healthy Kids, besok insya Allah pukul 10 sampai pukul 12. Insya Allah materi yang akan disampaikan oleh dokter-dokternya bermanfaat untuk Ananda sekalian di masa pandemik ini. Oke, mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Teacher Aulia mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.